peradangan juga di daerah attachment apparatus ya. Tahu kan attachment apparatus? Apa yang attachment apparatus? Ya bukan. Ini mesti balik dulu anatomi ini. Jaringan periodontal ada berapa macam? 4 apa saja? Dari luar dulu dong, paling luar. Ligamen periodontal. Dari keempat itu ada yang disebut bisa jadikan satu menjadi attachment apparatus yang mana? Ligamen, semen, dan tulang. Kita bukan attachment apparatus ya. Jadi trauma occlusi ini sekali bukunya nanti akan masukkan dibaca ya. Jadi dia tidak menyebabkan peradangan pada gingiva, dia langsung ke attachment apparatus. Jadi tidak ada bakteri, non bakteri ya, hanya trauma gitu ya. Ini nama-nama lainnya penerimaan dari CFO, pusat traumatism atau penderita pusat trauma lain ya. Nah ini yang saya akan ceritakan bahwa PPI ada lokal, ada sistemik, lokal ada iritasi dalam fungsional, dan trauma pasti dipakai di sini ya, di fungsional. Sini, kalau iritasi itu adalah peran bakteri, kalau trauma occlusi perannya adalah faktor genetis. Langsung ke jaringan pendukung atau attachment apparatus ya. Kemudian bakteri itu adanya di seluruh limfa atau akumulasi. Jadi trauma occlusi ini bisa menyebabkan cedera. Tanya sama ya. Menyebabkan cedera pada jaringan pendukung langsung. Oh gitu. Itu? Oh gitu. Kemudian etiologi yang tadi termasuk dia fungsional ya, occlusi ya. Kemudian etiologi lokal itu kan ada iritasi yaitu bakteri, ada mekanis ya, atau fungsional ya. Jadi kalau bakteri itu jatuhnya ke gingivitis, ke itis gitu ya. Tapi kalau fungsional itu bukan itis, jadi non inflamatori ya. Jatuhnya langsung di jaringan pendukung karena dia menekan, terjadi tekanan berlebihan ya. Jadi berupa mikroskopis pada attachment apparatus, kemudian manifestasi klinisnya berupa manifestasi klinisnya terjadi pemanjangan gigi dan pemboyangan gigi ya. Nah, kayak gini juga saudara nanti dites nih. Ya, jadi manifestasi klinis ada ekstrusi untuk pemanjangan gigi, ada pemboyangan gigi ya. Karena apa pemboyangan? Karena attachment apparatusnya rusak, gitu ya, terjadi resorpsi ya. Nah, kalau okklusi yang trauma okklusi disebabkan adanya okklusi yang traumatik, jadi beda ya. Okklusi traumatik dan trauma okklusi. Okklusi traumatik itu penyebab, trauma okklusi itu akibat, gitu ya, penyakit ya, akibat. Jadi harus dibedakan ya. Jadi yang namanya okklusi traumatik adalah okklusi yang menghasilkan cedera pada attachment apparatus atau jaringan pendukung. Jadi mengakibatkan trauma occlusion. Ini jauh kan? Beda-beda ini kan. Berarti saya nggak perlu diganggu terus. Kemudian di sini kita lihat bahwa trauma okklusi menimbulkan peradangan pada jaringan juga, tapi bukan pada bakteri ya. Terus intensitas attachment
aparatus di sini terganggu, terjadi resistensi gizi terhadap tekanan itu berkurang, kemudian kehilangan tulang, dukungan terhadap akar gigi karena kehilangan tulang maka berkurang, maka terjadi giginya goyang atau dehidrasi. Kalau trauma oklusi di sini penyebabnya dihilangkan, dia bisa terjadi penyembuhan kembali atau reversible. Tapi kalau tidak dibuang, dia lama-lama akan terjadi kerusakan yang berlanjut yang lebih parah. Salah satu contoh terjadinya trauma oklusi adalah tambalan yang kelebihan di bagian mana? Facial distal atau okklusal? Jadi kalau tambahan kelebihan, berarti gigitannya itu jadi bertambah ya. Jadi bertambah berat gitu terhadap gigi yang ditambah berlebihan di bagian okklusal. Itu salah satu penyebab trauma oklusi juga. Tapi kalau tambahannya dihilangkan, di okklusal itu dia kembali reversible. Jadi ini gambarannya, tekanan yang jatuh pada okklusal di sini. Kalau jatuhnya di tengah, dia maka akan melebar ke segala arah secara seimbang. Jadi tidak terjadi apa-apa ya. Tapi kalau tekanannya itu berlebihan di luar margin of safety atau keamanan, maka terjadi trauma oklusi. Nah ini adalah trauma oklusi kalau peradangan artritis itu di sini. Kenanya tuh di limpa atau di sudut limpa bakteri ya. Kalau ini nggak ada bakteri, langsung daya okklusal. Kita lihat di sini tekanan yang jatuhnya vertikal itu lebih menguntungkan daripada yang horizontal miring. Nah ini terjadi, yang miring ini terjadi apabila giginya itu bergeser. Dijelaskan karena penyakit kanker juga, bisa juga karena kondisi letak gigi yang tidak teratur. Miring tekanannya di sini itu akan merusak, tapi kalau yang tekanannya langsung vertikal maka tidak. Nih, apa saja yang sebagai faktor oklusi yang traumatik ya penyebabnya ya? Misalnya restorasi di okklusal, bisa kron, bisa tambalan yang terlalu tinggi, kemudian aktivasi dari alat ortodontik. Jadi kalau yang menggunakan pesawat ortodontik itu kalau diaktifasi terlalu keras atau terlalu berlebihan aktivasinya, maka akan terjadi CO juga. Juga apabila ada tekanan ganjalan pada daerah interdental, kemudian adanya kebiasaan para fungsi, misalnya fungsi itu faktor-faktor oklusi traumatik. Ini akibat-akibatnya kalau kita terjadi trauma oklusi akibat oklusi traumatik, maka akan mengganggu fungsi otot-otot penunjang. Jadi otot-otot itu kaku gitu ya, pegel, terus sakit terhadap penunjang, kemudian bisa juga mencederai sendi PNJ ya, kemudian menghasilkan kausan gigi yang berlebihan. Jadi tonjolan kas-kasnya itu berkurang. Bruxism di sini ada tahu ya, bruxism ya, tahu. Definisinya adalah menggesek-gesekkan sekelompok gigi ya, sekelompok gigi. Kemudian kalau satu-satu itu namanya clenching. Kalau hanya beberapa gigi itu ya, di sini di anggota itu namanya clenching. Ini ada pengaruhnya juga pada CO. Kalau di siang hari, kalau bruxism itu biasanya malam ya, atau kalau lagi tidur. Tapi kalau nggak lagi tidur, lagi sadar atau siang hari, maka namanya bruxomania. Jadi ini ada kelainan kejiwaan biasanya. Margin of safety. Jadi seseorang itu kalau tergantung juga sih dia, tergantung kerusakan yang terjadi tergantung pada jadi dia tuh udah biasa makan yang makannya seperti debus ya, saya pernah cerita ya. Debus itu kan mengupas kulit kelapa dengan gigi itu dia nggak apa-apa,
Tapi kalau kita rusak nanti periodisnya karena tidak terlatih. Berarti margin of safety-nya itu atau batas keamanan asumsinya tidak sama pada masing-masing merek. Ini klasifikasinya ada yang akut, kronis, ada yang primer, ada yang sekunder. Ya, kalau berdasarkan konsep kalau berdasarkan penyebab, itu primer, TO sekunder. Dan kalau mampus itu ada yang akut dan kronis. Yang akut ini biasanya waktu kita lagi makan tiba-tiba terpikir tidak keras ya. Kemudian bisa juga alat restorasi yang baru dipasang, itu yang terlalu menekan gigi, ya, kemudian merasa sakit ya. Gejalanya biasanya sakit pada gigi, pekat terhadap perfusi, gigi terasa goyang. Jadi ini harus dikoreksi ya, kalau tidak dikoreksi maka terjadi hal seperti ini. Kalau yang kronis ini bisa disebabkan oleh yang berkepanjangan, ya, misalnya tambalan yang ketinggian tidak di reparasi dan dibuang, maka menjadi kronis. Ya. Yang primer penyebabnya di sini adalah di mana periodonsiumnya normal, tapi tekanannya berlebihan. Kita pada gambar aja ya. Jadi periodonsiumnya kita lihat periodonsiumnya di sini normal ya. Panahnya kelihatan? Yang normal artinya tingginya di tempatnya. Kalau di sini tingginya berkurang ya, periodonsium dukungannya ya. Nah, di sini tekanannya berlebihan, periodonsiumnya normal. Ini yang kita sebut primer. Jadi kalau di sini tekanannya biasa aja normal. Yang kedua tapi periodonsiumnya sudah berkurang dukungannya. Itu kita sebut sekunder. Biasanya penyebabnya hanya faktor lokal. Kemudian biasa karena tambahan gigi yang paling banyak itu ya, tokron juga terlalu tinggi, gerakan metodologi, terus di sini jadi akibatnya ya terjadi akibatnya pada serat-serat. Yang suprakresa tidak terpengaruhi ya. Yang paling atas itu serat limpa. 3 interCGA tidak terjadi. Juga membutuhkan pocket yang besar ya. Tapi yang sekunder di sini lihat ya. Ini kan beda ya. Yang ini sudah ada pengurangan dari tinggi tulang, sudah ada lingkungan yang berkurang. Jadi walaupun tekanannya kecil tetap terjadi trauma fusi. Penyebab-penyebabnya di baca aja. Ini yang A normal ya. Yang B apa yang B? Yang B ada apa? Ada. Yang B kenapa nih? Dukungannya masih ada nggak? Udah kurang ya. Jadi hanya tinggal kurang dari setengah akar. Kalau yang ini dukungannya kurang. Tapi di sini ada apa nih? Ada pocket ya. Kalau ini resesi semua maupun lusa. Ini ada pocket, jadi ini udah berkurang. Di sini ada pocket ini juga bahaya untuk tetap maksudasi tulang gitu ya. Jadi jangan itu TO-nya primer, yang kedua TO-nya sekunder, yang bisa juga TO terjadi adalah seperti ini. Ini TO kombinasi dengan pocket dengan tulang ya. Jadi TO ini dibagi berdasarkan besarnya tekanan, arah tekanan, durasi tekanan, dan frekuensi tekanan. Makin besar makin terjadi TO. Arah tekanan yang miring yang lebih berbahaya dan lokasi ya, tekanan lokasi. Tapi yang vertikal tidak. Kemudian durasi, lamanya tekanan terjadi terus gitu ya. Kemudian
frekuensinya berkali-kali ataukah hanya sebentar-sebentar sembuh, ya sebentar hilang, nanti ada lagi ya. Jadi berdasarkan besar tekanan, pola tekanan, durasi dan frekuensi. Ini uraiannya nanti dibaca ya. Kalau waktunya udah hampir 10. Tiap jamnya kecepatan atau benar? Iya. Benar ya. Habis ini kuliah apa? Oh, diskusi 1A ya? Ini adalah tekanan ya. Tekanan vertikal itu tidak apa-apa. Kalau tekanan miring, nah tekanan miring itu yang berbahaya ya. Kemudian durasi dan frekuensi tekanan yang saya sebut tadi margin of safety, yaitu batas keamanan ya. Batas keamanan tergantung masing-masing orang. Jadi oklusi traumatik itu adalah penyebab, sekali lagi ya, trauma oklusi adalah akibat. Gejala subjektif. Apa bedanya subjektif sama objektif? Kalau subjektif yang dirasakan oleh pasien ya, kalau objektif yang dilihat oleh dokter atau perawat ya. Ini biasa aja. Gambaran klinisnya berarti di sini objektif ya, kelihatan oleh dokter ya. Nah, kalau klinis itu dengan mata biasa, kalau radiologis adalah kita lihat nanti secara ronsen apa yang terjadi. Pada katanya adalah penebalan lamina dura, pelebaran ruang di ganglia periodontal, kerusakan tulang jenisnya vertikal bukan horizontal ya, kelainan pada daerah furkasi dan kehilangan kelainan periodontal. Nah, jadi kebanyakan kalau trauma oklusi itu adalah sifatnya vertikal, kerusakannya atau angular ya. Juga terjadi pada tekanan yang trauma oklusi yang akibatnya pada daerah periodontal dan pada kanan itu ya. Di sini ada daerah tekanan, ada daerah dibatakan, di mana di periodontalnya yang B itu sebelah sana itu memanjang ya, di sini mengecil. Yang daerah tekanan mengecil, daerah tarikan memanjang. Jadi seperti alat ortodonti juga ya. Zona kerusakannya ada zona iritasi dan zona polistruksi dan juga area ya. Polistruksi itu yang menyumpai ya. Apa yang terjadi pada ligamen periodontal pada waktu TO di sini rusak karena tekanan ligamen periodontal yang memanjang ulur gitu ya, ulur kalau kebanyakan tuh tertarik jadi rusak, putus-putus gitu ya. Ini respon jaringan terhadap tekanan oklusan di sini ada 3 tahap. Pertama injury, jadi ada kerusakan dulu, lalu kalau ada kesempatan dia repair, memperbaiki dulu ya. Kemudian pada tahap 3 adaptif remodeling. Jadi yang tadinya dia begini letaknya karena dia ada repair, karena ada repair maka dia berubah ya, jadi dia terjadi malposisi gitu ya. Jadi malposisi ya udah di situ aja, seperti kita kalau kita dijemur sama orang itu kan dia nggak diam aja kan, pukul kan kita gitu menghindar ya, jadi dia miring gitu, dia menghindar dari tekanan yang ada itu namanya adaptif remodeling namanya. Jadi sama silatnya dia harus bisa aja ya, injury di mana kejadiannya. Kalau tekanannya yang berlebihan itu ringan bagaimana, kalau tekanannya lebih berat bagaimana, dibaca ya. Terus penyembuhan, repair, jadi yang dimana karena ada sel-sel
osteoklasi yang merusak ya osteoblas, apa lagi? Ya, pokoknya yang daerah tulang itu yang sel-selnya itu yang membantu repair ya, usaha tubuh gitu ya. Tapi di repairnya itu adalah dia udah miring gitu ya, jadi ya tetap di situ dia posisinya.